Selama kita ada ekspor, ada RKB, kita melakukan penambangan. Oke, Pak, ini mohon informasinya, Pak. Kalau perusahaan Bapak melakukan kegiatan penambangan biji timah sendiri, Pak ya, itu kira-kira ongkos per tonnya itu berapa sih? Kalau dari PT Timah kan kemarin ongkosnya itu per ton, kompensasinya itu ke masyarakat kan sekitar 190 juta per ton, Pak ya. Nah, kalau Bapak melakukan kegiatan menambang sendiri di wilayah IU Bapak, itu biaya per tonnya itu berapa, Pak? Masalah harga administrasi saya tidak ikut campur. Semuanya Pak MB Gunawan yang menghitung, yang mengetahui. Oke, baik. Nah, kemudian Pak, ini kaitan dengan masalah DU-DU yang tadi ditanya rekan jaksa penuntut umum, Pak ya. Di dalam IU PT Timah di wilayah darat itu kan ada pihak-pihak yang melakukan kegiatan pertambangan ya, yang dibagi dalam daerah-daerah operasi. Nah, kemudian Bapak tahu nggak siapa yang melakukan kegiatan penambangan di wilayah DU PT Timah di wilayah Bangka itu, Pak? Pada umumnya adalah masyarakat yang mempunyai mitra kerja sama PT Timah. Oke. Itu mitra kerja PT Timah, Pak ya? Ya, betul, bukan mitra kerja PT Bapak ya? Bukan, Pak ya? Karena di pertambangan kita tidak ada. Baik. Nah, Pak, ini terkait dengan kerjasama PT Timah ya, Pak, antara perusahaan Bapak dengan perusahaan PT Timah terkait dengan peleburan, Pak ya? Peleburan dan pemurnian. Setahu Bapak ini ya, PT Timah dalam kerjasama dengan perusahaan Bapak itu mendapat Pak kerugian kah atau keuntungan? Pasti mempunyai keuntungan. Keuntungan, Pak ya? Ya. Bapak tahu keuntungan PT Timah itu apa dan bagaimana atau berapa? Setahu saya PT Timah itu menggunakan tanur yang sudah kuno, yang menggunakan solar pembakarannya. Kita sudah merubah, kita punya teknologi pembakaran menggunakan tanur listrik. Baik. Jadi setahu Bapak menguntungkan PT Timah ya? Ya. Tidak merugikan PT Timah ya? Tidak akan merugikan. Baik. Ini Pak, terakhir untuk Bapak pertanyaan kami terkait kerjasama antara pihak PT Timah dengan PT Sariwiguna Bina Sentosa di dalam proses kerjasamanya ataupun dalam proses implementasinya, apakah Bapak ada semacam kayak interaksi dalam konteks implementasi kerja bersama PTSB dengan PT Timah? Tidak pernah. Tidak pernah, Pak ya. Kalau pihak PTSB sendiri pernah ada apa ke PT Bapak atau Bapak dalam rangka implementasi kerjasama dengan PT Timah? Tidak pernah. Tidak juga ya. Selain kalau kita kekurangan bahan baku kayak antrasit, kita bisa pinjam, saling minjam gitu. Oke, antrasit, Pak ya. Ya. Mahal itu, Pak ya, antrasit, Pak ya. Antrasit kalau nggak salah 1.000 lebih dolar per ton. Baik. Nah, jadi terkait dengan apa yang menjadi atau apa-apa yang menjadi kegiatan atau hal yang dikerjakan oleh Pak Rupert Indarto terkait kerjasama dengan PT Timah antara PTSB dengan PT Timah, Bapak tidak tahu? Tidak tahu saya. Tidak tahu, Pak ya. Baik, terima kasih. Izin pindah ke Ibu Rosa. Bu, untuk perusahaan Ibu apa ada melakukan kegiatan pertambangan timah sendiri? Ada. Ada ya. Kalau melakukan kegiatan pertambangan sendiri, kira-kira Ibu bisa mengetahui berapa biaya per tonnya itu? Kalau PT Timah kemarin kan kompensasi ke masyarakat kan 190 juta per ton nih. Nah, kalau perusahaan Ibu ini berdasar pengalaman ya, untuk menambang 1 ton biji timah itu kira-kira perlu biaya berapa? Kita agak susah menghitung per ton, karena kalau kita itu Tinindo itu kan kita melakukan penambangan di IUP laut, sehingga biaya yang bisa kita hitung adalah biaya fixed cost untuk kapal. Karena kita per kapal kan, karena kita IUP di laut, kita itu menambang menggunakan kapal isap. Jadi yang bisa saya hitung itu adalah biaya kapal per bulan. Biaya kapal per bulan? Iya, jadi kalau ditanyain berapa per tonnya, saya tidak bisa ini karena bulan ini kan bisa jadi pada saat bulan ini menambang mendapatkan 100 ton, bulan depan bisa sama sekali tidak ada. Oh, bisa begitu ya? Bisa, namanya menambang bisa begitu. Ada resiko gagal tuh? Pasti. Ya, karena kan emang
titik eksplorasi kan sudah ditentuin. Area Iya. kita itu adalah area itu. Nah, sedangkan namanya kapal, biaya solar, karyawan itu kan fixed cost, tidak bisa, itu pasti sudah ada. Pasti sudah ada. Iya, berbeda, berubahnya itu hanya pada saat bulan ini cuaca buruk, kapal kan tidak bisa kerja full, Iya. sehingga biaya solarnya akan menurun. Hmm. Nah, tapi kalau fixed cost karyawan, depresiasi itu kan tidak bisa lari lagi. Iya, baik. Oke. Ini terkait kerjasama perusahaan Ibu dengan PT Timah ya. Setahu Ibu, PT Timah dalam kerjasama pelogaman dan pemurnian dengan perusahaan Ibu itu mendapat keuntungan atau kerugian? Saya tidak tahu persis bagaimana isi PT Timah ya. Tapi pada saat proses ini sidang kita semua berjalan, saya juga berusaha untuk melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri pastinya, Iya. sehingga saya mencoba menghitung menggunakan laporan keuangan PT Timah yang dipublish. Oke. Dari gaji karyawan saja, kalau saya bagikan dengan produksi, perhitungan saya itu sudah 2.700 per ton. Itu belum kita hitung biaya lain-lain. Jadi Oke. harusnya biaya kita lebih rendah. Baik. Ini terkait dengan biaya apa? Biaya peleburan ya? Iya. Di smelter ya? Iya. Baik. Nah, kalau terkait pihak PT Timah, Ibu bisa menjelaskan tidak sesuai dengan pengetahuan Ibu ya? Kalau misalnya mereka ada manfaat berupa keuntungan, berapa keuntungan dari kerjasama itu? Saya tidak bisa hitung, karena sampai hari ini kan laporan keuangan yang kita bisa dapat hanya yang dipublish total konsolidasi. Jadi saya tidak bisa menghitung. Baik. Nah, ini terkait dengan Pak Robert Indarto ya, dan PT SBS ya. Ini kan ada kerjasama dengan PT Timah terkait pelogaman dan pemurnian ya. Kemudian juga terkait dengan implementasinya dan segala macam-macamnya. Apakah ada interaksi dengan Pak Robert Indarto dan PT SBS, Ibu? Tidak. Tidak ada ya. Begitu juga dengan Pak Robert ke Ibu, tidak ada interaksi dalam konteks kerjasama PT Tidak Timah? Tidak ada ya. Izin yang mulia ditambahkan kami.